Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah pemecahan masalah matematika. Sampailah kita pada strategi pemecahan masalah membuat pola, ya. Nah, di dalam membuat pola ini tentu kita juga harus punya daya kreativitas yang tinggi, ya. Strategi membuat pola. Seperti tukang jahit saja. Tukang jahit itu kan kalau ingin membuat baju, model apapun, dia harus punya pola dasarnya dulu, ya. Dan jadi dengan pola dasar itulah nanti dia bisa mengembangkan yang lebih berbeda lagi model-modelnya. Nah, ini juga hampir sama strategi melihat pola, ya. Jadi strategi melihat pola itu dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah matematika tentunya. Kita karena sedang berbicara masalah matematika. Jika suatu pola dapat diketahui dari sekumpulan data atau dengan melakukan manipulasi data, maka kalian dapat menggunakan pola tersebut untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Nah, jadi di sini kata kuncinya, jika suatu pola dapat diketahui dari sekumpulan data atau kita dengan melakukan manipulasi data, kita lakukan manipulasi data-data tersebut, maka kita dapat menggunakan pola tersebut untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan adalah itu tadi memanipulasi datanya itu. Di situ kita harus jeli, kita harus kreatif, kita harus pandai melihat dan sebagainya. Itulah ciri dari pemecahan masalah matematika yang kadang memang tidak ada rumusnya, boleh menerka, mencoba-coba, ya. Dan di sini ada manipulasi lagi, ya, dengan manipulasi. Oke. Contoh soal 1 saja, ya. Kita mulai kepada contoh soal biar lebih cepat, ya. Berapakah jumlah bilangan asli 1 sampai dengan 100? Nah, kan kalau misalnya untuk anak SD kelas 5, berapakah jumlah bilangan asli 1 sampai 5? Tinggal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dapat. Sekarang kalau kita mencari cara seperti itu, mungkinkah, ya? Berapakah jumlah? Bisa saja. Anda bisa jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai dengan 100. Nanti kalau pertanyaannya, berapakah jumlah bilangan asli dari 1 sampai 1000? Mungkinkah Anda akan menjumlahkan satu persatu di data? Begitu kan tidak mungkin. Nah, ini kita akan mencoba melihat pola, ya. Pertama, berapakah jumlah bilangan asli 1 sampai dengan 100? Itu soalnya, ya. Kemudian kita tulis diketahui bilangan asli 1 sampai dengan 100, ya, adalah ditulis oleh Anda 1, 2, 3, terus sampai 3 bilangan terakhir. 3 di awal, 3 bilangan yang di awal, dan 3 bilangan terakhir. Atau boleh saja 2, ya. Tapi jangan 1, jangan sampai 1, 2, kurang lengkap kalau 1, 2. Tapi 1, 2, 3, titik, 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 98, 99, dan 100. Ini bilangan asli 1 sampai dengan 100. Belum jumlahnya. Pertanyaannya, kita ingin mencari jumlah bilangan asli dari 1 sampai dengan 100. Jadi data dulu bilangan asli tersebut, ya. Nah, kemudian ditanyakan, apa yang ditanyakan? Ya. Jumlah dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah. Nah, lihat bentuk penulisannya saja sudah berbeda ini. Ini kan kalimatnya bilangan asli 1 sampai 100 adalah pakai koma. 1, 2, 3, 98, 99, 100. Ditanyakan jumlah. Kalau jumlah sudah ada tanda tambah. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah 98 tambah 99 tambah 100. Adalah berapa? Nah, ya. Jadi ini yang perlu diketahui. Jadi langkah-langkah pola. 1, memahami masalah dulu. Paham Anda masalahnya bahwa ada bilangan asli 1 dengan sampai dan 100. Kemudian Anda mengidentifikasi apa yang ditanyakan. Anda harus paham. Pertama, paham yang diketahui. Kemudian paham yang ditanyakan itu apa. Kemudian juga Anda melihat apakah sekumpulan data itu sudah cukup untuk menjawab persoalan ini. Oh, ternyata sudah jelas 1 sampai dengan 100 yang harus kita cari jumlahnya, ya. Nah, strategi melihat pola. Kita lihat, melihat pola bilangan dengan menjumlahkan 2 pola berikut ini, ya. Jadi pertama kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus, ya. Kita belum tahu nih jumlahnya berapa.
Kemudian bisakah bilangan ini sekarang kita balikan? Boleh-boleh aja. Ibarat begini, 1 tambah 2 tambah 3. Kan sama juga dengan 3 tambah 2 tambah 1. Maka di sini dibalik. 100 tambah 99 tambah 98 tambah titik tambah 3 tambah 2 tambah 1. Kan yang tadi saya 1 tambah 2 tambah 3 sama juga kan dengan 3 tambah 2 tambah 1. Itu ya. Nah, kemudian dua bagian ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan masing-masing ya. Dapatlah 101, 101, 101, 101, 101, 101. Oh, ternyata ini 101 semua dijumlahkan. Berapa banyak ini nih penjumlahan 101 ini ya. Maka ada 100 bilangan yang berjumlah 101. Karena ingat, tadi kan pertanyaannya 1 sampai dengan 100. Maka ada 100 bilangan yang akan dijumlah. Oh, ini berarti 101 tambah 101 ini kalau mau Anda coba dengan cara tradisional biasa, silakan saja 101 tambah 101 sebanyak 100 bilangan. Kan itu tidak mungkin ya, menyita waktu dan bukan termasuk dari strategi pemecahan masalah ya. Nah, dari sini kita akan melihat pola. Ya. Berarti di sini ada 2 kali. Kenapa 2 kali? Iya, 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah ini. Kan ini ada 2. Sama kan ini mau dari depan, dari kiri sama ya 2 kali. Sama dengan yang ini kan ada 100 kali 101. Ya, gitu. Ya, paham ya? Ini ada 2 macam, berarti 2 kali ini. Sama dengan ini yang bawah ini adalah 100 bilangan yang jadi ada 100 bilangan yang berjumlah 101 atau penjumlahan 101 sebanyak 100 kali ya. Nah, ini banyak 100 kali. Oke. Nah, ini tetap kita tulis, sekarang ini kita kalikan. Oh, dapat 10.100. Maka ini saja berarti 10.100 dibagi 2. Nah, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah itu adalah 5.050. Inilah jawabannya ya. Jadi silakan Anda cek saja di rumah. Tapi kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin lah kita. Tapi kalau mau penasaran sih boleh saja, benar nggak sih? Bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 90 terus tambah sampai tambah 100 ujungnya adalah 5.050. Nah, ini pola. Di mana terletak polanya? Di sini polanya terletaknya. Jadi penjumlahan dulu, kemudian dibalik dari 100 kan sama saja tadi. Kemudian dijumlahkan. Nah, itu. Ini strategi melihat pola. Ya, jadi dari pola ini. Jadi kita harus cermat karena susah untuk rumusnya ya. Kemudian kita periksa kembali. Nah, memeriksa kembalinya gimana? Secara umum, penjumlahan n bilangan asli itu n kali n plus 1 kali 2. Sehingga untuk n sama dengan 100 adalah 100 kali 100 tambah 1 per 2. Silakan saja. Berarti kan ini 50 kali 101 sama kan seperti tadi. Coba saya. Nah, ini ya. Ya, perkalian ini dibagi 2. Oke, periksa kembali. Nah, ya, jadi ini 50 kali 101, 5.050. Oke. Contoh soal 2. Tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan. Ini. 2, 5, 10, 17. Ini kalau kita lihat barisan, kalau untuk anak SMA ini, anak SMA sudah belajar barisan aritmatika. Ada suku pertama, ada beda. Oh, kalau 2 ke 5 kan 3. Tapi dari 5 ke 10, 5. Dari 10 ke 17, 7. Ya. Kalau misalnya barisan aritmatika kan 2, 3, 8, dan seterusnya. Berurut ya, bedanya itu konstan. Ya. Nah, tentukan pertanyaannya suku ke-10 dari barisan bilangan ini. Ya, sebenarnya dengan cara Anda mau meneruskan, boleh saja. Tapi kan Anda harus tahu polanya. Setelah 17 itu bilangan berapa? Ya, karena di sini lihat.
2 ke 5, dari 5 ke 10, dari 10 ke 17. Terus nanti dari 17 ke berapa? Dari berapa ke berapa? Berapa ke berapa sampai 10 barisan bilangan. Ya. Nah, jadi Anda tulis diketahui, suku berikutnya dihitung dari suku sebelumnya dengan aturan tertentu. Suku kedua, suku pertama 2. Nih, suku pertama 2. Suku kedua 5. Suku ketiga 10. Suku keempat 17. Itu yang diketahui ya. Itu ya, jadi yang diketahui Anda tulis suku pertama. Tapi kalau di SMA itu sudah belajar deret dan barisan aritmatika yang namanya suku ke itu dengan U ya. Tapi tidak perlu di sini, cukup ini Anda tulis suku pertama adalah 2, suku kedua adalah 5, suku ketiga adalah 10, dan suku keempat adalah 17. Yang ditanyakan apa? Nilai suku ke-10 ya. Tentukan suku ke-10. Jadi ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku 4, suku 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu berapa di sini? Gitu ya. Dari barisan tersebut. Nah, silakan kita berpikir ya. Anda berpikir untuk mendapatkan polanya seperti apa sehingga nanti itu pola tersebut bisa kita gunakan ya untuk memecahkan masalah. Cara 1. Anda tulis ini, 2, 5, 10, 17. Perhatikan pola dari barisan di atas, yaitu selisih dari 2 suku yang berurutan merupakan bilangan ganjil mulai dari 3. Ya. 2 ke 5, 3. Bilangan ganjil kan? 5 ke 10, 5. Bilangan ganjil. 10 ke 17, 7. Jadi 3, 5, 7. Oh, ini bilangan ganjil yang dimulai dari 3. Itu ya, jadi kita melihatnya begitu. Ini ke sini 3. Ini dari 2 ke 5 bertambah 3. Dari 5 ke 10 bertambah 5. Tadi 3, 5. Dari 10 ke 17 bertambah 7. Oh, 3, 5, 7. Nah, jadi itu merupakan bilangan ganjil mulai dari 3. Ya. Sebenarnya bisa saja kalau Anda mau dengan cara manual teruskan dengan bertambah lagi. Tapi kita ingin membuat pola. Yang diharapkan adalah kita membuat pola, sebab nanti pertanyaannya bisa saja kalau sampai suku ke-10 masih bisa didata, ditambah-tambah. Jadi kemana kalau pertanyaan suku ke-150, nah harus menggunakan pola. Sehingga pola selanjutnya adalah seperti ini. Jadi barisan ke-1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ke-10. Ya. Nah, nilai bilangan di sini lihat 2, 5, 7 ya. 2, 5, 10, 17. Nah, yang seperti tadi bisa kan kita tambahkan ini tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9, tambah 11, tambah 13, tambah 15, tambah 17, tambah 19. Seperti itu nilai bilangannya. Ya, ini masih bisa terjangkau barisan atau suku ke-10 ya. Tapi dalam hal ini kita akan melihat polanya seperti apa, strategi membuat pola. Cara kedua, bisa melihat pola lebih jeli. Ya. Kalau cara yang pertama ini, saya katakan, tadi ya, saya ulang dulu sebentar ya. Ini masih bisa karena sampai suku ke-10 yang saya katakan tinggal tambahkan, mulai dari 3, menambahkan bilangan ganjil mulai dari 3 ke 5, tambah 7, tambah 9, tambah 2, iya, 3, 5, 7, 9, terus 11, 13, 15, 17, 19. Itu masih bisa terjangkau karena hanya sampai suku ke-10. Pertanyaannya kan nanti bagaimana kalau Anda disuruh menentukan pada suku ke-150. Wah, terlalu lama ya. Nah, oleh karena itu kita akan membuat pola. Sehingga dengan pola tersebut, dengan mudahnya kita akan menentukan suku berapa maunya, yang besar sekalipun ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu cara pertama. Sekarang cara kedua, jika bisa melihat pola lebih jeli. Lihat barisan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai dengan ke-10. Bilangannya tetap kita tulis sebagaimana bilangan yang diketahui, 2, 5,
10, 17, terus titik-titik sampai ke 10. Ya, berapa? Barisan di atas dapat dipolakan menjadi n kuadrat plus 1 untuk setiap suku ke n. Nah, dari mana itu? Kita lihat di sini. Ya. 2, 5, 10, 17, nggak tahu berapa. Nah, 2, ini kan sebenarnya sebelum 1 kuadrat bisa saja kita tulis 1 tambah 1. Ya, 1 tambah 1. Yang ini 5, 4 tambah 1. Yang 10, 9 tambah 1. Yang 17, 16 tambah 1. Ya, kalau ini langsung. Ya, jadi dari situ. Oh, ternyata semuanya sama bertambah 1. Ya. Kalau mau saya ini kan. Ya. Dari 2 ini, misalnya begini. Kita tulis 1 tambah 1 dulu. Dari 5, kita tulis dulu 4 tambah 1. Dari 10, kita tulis dulu 9 tambah 1. Dari 17, kita tulis dulu 16 tambah 1. Nah, dari sini ternyata ada pola yang sama. Jadi ini udah sama semuanya. Setiap suku itu ditambah dengan 1. Nah, tinggal yang ini kita perhatikan. Oh, ada 1. Ada 4. Ada 9. Ada 16. Nah, dari sini juga kita harus jeli. Oh, 1 itu adalah 1 kuadrat. Tambah 1-nya tetap kan? 4 itu adalah 2 kuadrat. Tambah 1. Tetap 1-nya, tambah 1-nya tetap. 9 itu 3 kuadrat. Tambah 1. 16 itu 4 kuadrat. Yang ininya tambah 1. Jadi yang tambah 1, tambah 1. Jadi akhirnya dapatlah pola semacam itu ya. 4 tambah 1. Oke? Nah, ini lihat ya. Jadi akhirnya yang ini ke sini. Nih. Jadi langkah pertamanya ini dulu. Ini langkah pertama nih. Ini langkah pertama. Langkah pertama. Langkah pertama. Langkah pertama. Ini saya tulis, ini langkah pertama ya. Ini langkah kedua. Langkah kedua. Ya, oke. Nah, kalau sudah dapat begitu, kita lihat, oh 1 kuadrat itu untuk suku pertama. Ya. 2 yang ini 2 kuadrat, ini untuk suku ke-1, suku pertama. Suku kedua, suku ketiga, suku keempat, ya. Dan seterusnya. Nanti suku ke-10 gimana? Suku ke-10. Nah, kita lihat di sini. Periksa kembali ya. Jadi, oh berarti kita lihat. Nah, ini. Lihat pola ya. Ini. N kuadrat tambah 1. Ya. N ini kan suku pertama, suku kuadrat tambah 1. Terus ya. Maka suku ke-10 adalah, ya ini ya saya tulis. Maka suku ke-10, jadi suku pertama 1 kuadrat tambah 1, suku kedua 2 kuadrat tambah 1, suku ketiga 3 kuadrat tambah 1, suku keempat 4 kuadrat tambah 1, suku kelima berarti 5 kuadrat tambah 1, suku ke-6 berarti 6 kuadrat tambah 1, maka di sini suku ke-10 jelas ya. Jadi ini rumusnya N kuadrat tambah 1. Ya, jadi suku ke-10 adalah 10 kuadrat tambah 1 sama dengan 100 tambah 1 sama dengan 101. Yang tadi kan 101 ya. Mana ini? Bentar, yang 101 mana? Yang Nah, ini. Nih, ya. Yang dengan cara yang manual di jumlah-jumlah 101. Tapi begitu kita melihat pola, kita sudah dapatkan rumusnya N kuadrat plus 1. Ya. Nah, jadi dengan mudahnya, bila ada bentuk soal seperti ini, sekarang pertanyaannya, berapakah suku ke 50? Nah,
Berarti N kuadrat tambah 1. 50 kuadrat tambah 1. 2500 tambah 1. Berarti 2501. Nah, silakan dicek nanti ya. Nah, itu. Jadi polanya ini semacam ini. Jadi kita mendapatkan pola untuk bilangan, barisan bilangan 2, 5, 10, 17 adalah N kuadrat tambah 1 untuk setiap suku ke N. Ya, untuk setiap suku ke N. Oke, periksa kembali. Nah, silakan periksa kembali. Tinggal dijumlahkan suku ke-10 berarti 2 tambah ini betul tidak? Ya, ya. Suku ke-10 adalah 110. Ya. Oke, nah, sebagai latihan soal, silakan Anda kerjakan. Tentukan 3 bilangan berikutnya dari bilangan barisan berikut 4, 7. Nah, ini juga sama seperti pola yang tadi. Tentukan angka ke-100 dari pecahan 1/7. Ya. Kemudian berdasarkan nilai-nilai pada tabel di bawah ini, berapakah nilai A? Nah, ini ada nilai A. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.